Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Pendahuluan. Kita sering mendengar istilah pemimpin dan manajer. Perdebatan mengenai hal ini terus bergulir, baik di dunia akademis maupun politik. Seakan ada sekat dan pembedaan kelas dari kedua istilah tersebut. Tentunya, agar lebih jelas dan kita dapat menempatkan kedua istilah tersebut dalam porsi yang tepat, penting untuk menganalisis beberapa pendapat di bawah ini. Sri Sultan Hamengkubuwono 2007 pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin, bukan manajer. Kalau rakyat hanya memilih daftar capres, maka yang terpilih nanti bukan pemimpin tetapi manajer, dan tugas manajer hanya pelaksana juklak dan juknis, bukan pembuat sejarah bagi bangsanya. Jika kita memaknai pernyataan ini, ia menafsirkan dua perbedaan fungsi antara manajer dan pemimpin oleh dua orang yang berbeda. Perspektif lain mengatakan bahwa manajer dan pemimpin melekat di satu orang yang sama. Hanya porsinya harus disesuaikan dalam sebuah konteks. Tokoh nasional Bapak Yusuf Kala 2011, seperti dikutip di kompas.com, mengatakan ini masalahnya banyak pemimpin menjadi manajer. Manajer itu ingin semua berjalan sesuai aturan. Padahal tugas utama pemimpin adalah membawa pada tujuan, kalau dirasa perlu yang harus berani mengubah aturan. Oleh karena itu, pemimpin harus berani tidak populer. Pernyataan Bapak Yusuf Kala yang digarisbawahi menafsirkan dua perbedaan fungsi antara manajer dan pemimpin, tapi terjadi pada satu orang yang sama. Sedangkan John Kotter, peneliti dari Harvard, telah menarik perbedaan yang cukup kuat antara mengelola atau managing dan memimpin atau leading. Dalam pandangannya, pengelolaan atau manajemen lebih mirip dengan administrasi, sedangkan kepemimpinan atau leadership adalah tentang mengubah dan transformasi. Tentu saja, hal ini agak membingungkan ketika Anda masuk ke perincian seperti melakukan tinjauan kinerja. Apakah itu pengelolaan atau kepemimpinan? Hal ini mungkin sebuah alat pengelolaan. Tapi, jika seorang karyawan terinspirasi untuk mengubah perilaku, hal itu harus melibatkan kepemimpinan dari perspektif Kotter. Sedangkan Sidik Priyadana dengan tegas menyatakan bahwa antara manajer dan pimpinan tidak perlu ada dikotomi. Sebab, jika seorang menjadi pemimpin, ia sekaligus menjadi seorang manajer. Pemimpin dan manajer adalah posisi yang melekat pada individu yang sama. Yang membedakannya adalah cara ia bertindak dan posisinya. Ditinjau dari cara bertindak, saat ia melakukan tindakan ke arah perubahan dan ketegasan. Fungsi kepemimpinannya lah yang berjalan, dan saat ia menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan segala keteraturannya, di sana ia melakukan tugasnya sebagai fungsi manajer. Jika ditinjau dari segi posisi, maka istilah pemimpin bangsa, pemimpin keluarga, atau pemimpin ormas kurang tepat jika kata pemimpin diganti dengan manajer. Sedangkan jabatan fungsional dalam perusahaan-perusahaan bisnis diistilahkan dengan sebutan manajer. Misalnya manajer umum, manajer pemasaran, dan manajer SDM. Meski demikian, pemimpin dan manajer ini hampir dipastikan menyatu dalam setiap tindakan. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang memiliki bawahan atau pengikut untuk suatu tujuan, dan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dimilikinya.
Sedangkan kepemimpinan telah dideskripsikan oleh beberapa pakar merupakan suatu tindakan yang mempengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Beberapa pakar lain menjelaskan pengertian kepemimpinan sebagai berikut. 1. Sermerhon, kepemimpinan adalah sebuah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras guna menyelesaikan tugas-tugas penting. 2. Gary Yukel, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. 3. Jeff Madura, kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang lain demi mencapai sasaran bersama. Artinya, keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan seseorang dalam mengelola sumber daya yang ada, dan dari gaya kepemimpinan inilah suasana lingkungan kerja sangat ditentukan.